Gue emang dari dulu mau bikin game. Kuliahnya gue interior design aslinya. Nah itu dari situ mulai tuh gimana caranya biar bisa bikin game sendiri. Halo guys, perkenalkan gue Renaldo, blockchain developer dan game developer. Sebelum lu jadi game dev ini, maksudnya lu dulu kuliahnya gue interior design aslinya di Singapura. Gue emang dari dulu mau bikin game. Lu udah bikin game waktu itu? Udah, private server. Apaan aja? Private server seal online zaman dulu. Tuh gara-gara itu masuk ini cari tempat kursus untuk programming. Kenapa? Ada Kena hack, servernya diserang segala macem. Nah itu dari situ mulai tuh gimana caranya biar bisa bikin game sendiri. Waktu itu ketemu tuh 2 tempat kursus, satu mereknya apa gitu, tapi nggak dibales sama tempat kursusnya. Terus akhirnya gue ke One to Code, WhatsApp langsung dibales. Gue samperin dia, waktu itu masih di Puri ya, Citra 6, masih di Citra 6. Awal-awal gue ambil 2 kelas, Android sama Unity. Waktu itu pas lu ambil Android itu lu udah bisa ngoding belum? Belum, sama sekali belum. Mungkin basicnya HTML bisa ngedit-ngedit teks doang lah, tapi ngoding kayak JavaScript, C# gitu belum bisa sih. Belum bisa. Enaknya itu waktu itu si coachnya bantuin gua, ya si Coach Jul sama Coach Davin. Kalau habis di chat, habis kelas di chat, balesnya cepet gitu loh. Responnya cepet. Jadi enaknya di situ. Terus ada grupnya juga kan. Bisa nanya-nanya gitu. Waktu itu nyoba develop MMORPG, tapi kan solo developer indie susah tuh, setengah jalan doang. Habis itu gue cari kerja tuh di Singapura. Oh iya? Waktu itu masih banyak nanya, masih step by step. Masih cara ngedit ini gimana, ngedit itu gimana, caranya gimana gitu kan belum ngerti tuh. Waktu itu nanya-nanya dulu di grup, di WhatsApp gitu-gitu. Main juga lo ya? Datang juga? Sering datang, minta bantuan gitu-gitu. Lo gimana ceritanya lo bisa apply ke Singapura? Lo waktu itu Singapura kan? Iya, waktu itu gue ke Singapura. Jadi awalnya itu ada iklan pembukaan lowongan kerja untuk di Singapura. Terus gue apply iseng-iseng. Diterima. Ngebantu tuh materi dari One to Code ke situ? Bantu. Awalnya kan emang nggak bisa coding. Belajar dari One to Code semua. Terus di Singapura lo berarti masuk ke perusahaan apa? Waktu itu Zodiac Solution, dia main interaktif. Malah waktu gue masuk ke Singapura itu, dulu dia belum fokus ke interaktif. Jadi dia masih fokus ke internet kabel untuk event-event gitu. Nah, gara-gara permintaannya banyak tuh dia katanya. Terus dia buka kayak bagian divisi untuk interaktifnya. Berapa project lo kerjaan? Waduh, nggak kehitung. Berapa ya? 20 mah ada lah. Unity semua rata-rata. 20 itu anggap gue kerja 2 tahun ya, 2 tahun setengah sama 2 tahun. Waktu itu project apa aja yang paling ibaratnya motong tuh? Di Marina Bay. Di Singapura gitu? Marina Bay Sands, Sea Aquarium, terus ada project Cartier, Tiffany & Co, banyak sih dia. Yang di Orchard juga ada tapi gue lupa tuh namanya. Kayak Orchard Christmas gitu. Kalau di Orchard pokoknya bikin game buat Christmasnya, event Christmasnya dia. Bikin game kayak ini, Candy Crush gitu dia. Terus abis 2,5 tahun tuh lu ngapain lagi gitu? Gue keluar, terus waktu itu nyoba bikin perusahaan sendiri. Main interaktif, masukin alat tuh waktu itu. Di Indo, alat digital signage sama vending machine. Develop sendiri kan? Develop sendiri. Lumayan juga sih waktu itu, tapi abis itu gue baru masuk tuh setahun main digital signage sama vending machine, setahun nyemplung ke blockchain. Gue sekarang lagi tetap fokus di blockchain, bikin NFT, bikin minting. Lu bisa blockchain? Belajar sendiri kan? Belajar sendiri kalau itu. Ya awalnya kan pasti dari Unity nyoba, nyambung ke JavaScript, kemana. Nah ujungnya di blockchain. Berarti nggak cuma kursus doang ya, lu mesti ngulik sendiri? Harus ngulik sendiri juga, harus nyoba hal baru. Iya, jangan stuck di situ-situ aja sih. Jangan belajar cuma di kelas doang. Iya, harus banyak nanya juga, harus ikut forum segala macem. Biar jadi ininya luas tuh, pengetahuannya. Jadi nggak stuck di situ. Pas lu ikut kelas di One to Code, menurut lu poin plusnya apa aja? Lebih private. Itu sih satu. Jadi interaksi murid sama guru tuh lebih enak. Langsung nanya, langsung tahu gitu harus gimana ini solving problemnya gitu-gitu. Kalau misalnya ikut kelas yang terlalu rame, gurunya pun pasti nggak fokus. Kalau misalnya cuman kayak 6 murid
sampai 10 gitu kan masih oke lah. Iya. Kalau udah terlalu banyak sih susah. Yang harus digunain ya itu kenalan lu sama gurunya itu, sama coachnya. Nah itu harus dipakai tuh. Sering datang nanya-nanya ini gimana. Sering main one to code, lumayan lah. Penting portofolio. Penting. Kalau portofolio itu kalau di IT salah satunya itu kalau lu mau nge-apply kerja nih, yang dilihat pasti portofolio. Dia nggak bakal nanya IP lu berapa, terus apa kuliah lu apa, dia nggak bakal nanya. Dia langsung nanya mana portofolio lu. Berarti orang yang non IT pun sebenarnya terbuka ya peluang. Banget. Soalnya kayak gua aja dulu kuliah IP juga nggak tinggi-tinggi banget. Dia nggak bakal nanya IP lu berapa. Yang penting yang penting portofolionya itu yang bakal lihat. Kalau portofolio itu misalnya awal-awal belum kerja bikin game sendiri. Zaman kayak gua dulu. Jadi yang gua kasih lihat itu yang gua kirim ke Singapura, game gua waktu bikin MMORPG. Nah, itu dari situ dia lihat mungkin MMORPG kan lumayan sulit tuh. Iya. Mungkin dia pikir tes deh coba gitu. Pesan nih buat teman-teman yang mau join ke One to Code. Langsung dicoba aja sih. Kalau lu nggak coba nggak bakal tahu. Kalau misalnya tertarik di bidang IT, langsung coba aja. Langsung terjun, langsung coba, langsung belajar. Langsung aja. Kalau kebanyakan mikir malah nggak jalan. Ya, udah gua pesan-pesannya nih. Iya, buat One to Code semakin maju, terus pelajaran untuk kursusnya semakin banyak. Terus gurunya juga semakin jago buat ngurus murid-murid yang nanya. Makin bisa ini ya, mengayomi orang-orang yang sukses terus lah One to Code lah. Sip. Thank you. Thank you.